Ken Lisandi, seorang pengusaha Bandung tertipu dengan oknum Maybank senilai 30 miliar dan parahnya lagi saking stresnya dia sampai akhirnya meninggal dunia, kawan-kawan. Ini gara-gara bisnis yang namanya dana talangan. Nah, yang menarik adalah bulan Desember 2024, saudaranya Ken ini ternyata alumni saya di Credit Card Revolution. Ya, dan dia sempat berkonsultasi dengan saya bagaimana caranya memviralkan kasus ini gitu kan. Karena udah terlanjur. Ya akhirnya sekarang viral, walaupun viralnya gara-gara si Ken ini meninggal. Nah, seberapa bahaya sih bisnis dana talangan dan seperti apa kasus ini teman-teman? Nah, silakan Anda saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa Anda subscribe di channel YouTube ini. Bersama saya Roy Sakti. Yuk kita bahas kasus Ken Lisandi. Never give up. Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini kita akan membahas kasus yang dialamin oleh Ken Lisandi, seorang pengusaha muda yang tertipu dengan oknum Maybank 30 miliar. Kenapa dia bisa tertipu? Karena seolah-olah dia itu bekerja sama dengan Maybank, padahal itu cuma sekedar kepala cabang. Dan Anda harus paham ya, kepala cabang sebuah bank itu adalah karyawan di bank itu. Tidak mempresentasikan dari bank itu. Ini sebenarnya mirip-mirip kasusnya sama kasusnya Budi yang Mas Antam gitu loh ya. Dia bekerja sama dengan oknum direktur Antam ya kan. Nah, kenapa dia kerja sama trustnya? Karena seolah-olah dia itu ada mereferensikan Antam, padahal ya enggak, dia itu karyawan. Dan ini banyak kasus, ini bisnis yang namanya dana talangan. Yang menarik, Desember lalu saudara dari Ken Lisandi, Bu Yusi ini, ternyata itu murid saya di Credit Card Revolution. Nah, Credit Card Revolution itu adalah sebuah pembelajaran gimana caranya Anda saya ajarin cari modal perbankan tanpa jaminan sampai miliaran, ya. Silakan kalau mau daftar silakan di sini, promosi dulu ya teman-teman ya. Nah, enaknya adalah kalau member-member di Credit Card Revolution itu bisa mempunyai akses di handphone saya pribadi, bisa WhatsApp, bisa konsultasi. Cuman sayangnya Bu Yusi ini konsultasinya setelah semua sudah terjadi. Coba kalau sebelum pasti akan beda cerita, cuman ya begitulah teman-teman. Kita ini nasibnya pengajar itu kalau pas ada cuan ya dilupakan. Kita itu baru diingat kalau pas ada masalah. Bercanda ya. Oke, nggak apa-apa sih. Nah, tapi di sini ya teman-teman ya, saya share dulu. Jadi awal ceritanya adalah kalau nggak salah ya teman-teman ya, saya tidak terlalu detail, tapi intinya adalah si Ken ini dia ini biasanya diajak untuk bisnis yang namanya dana talangan. Jadi mungkin Anda kurang familiar ya, ada bisnis sebuah peluang usaha yaitu yang namanya dana talangan ya. Jadi dana talangan ini modusnya macam-macam ya, dan ini memang usaha memang yang dilakukan secara unofficial. Nah, jadi contoh kasus ya. Biasanya pihak pendana itu akan bekerja sama dengan pihak perbankan. Biasanya use case-nya adalah contoh misalnya si A ini mau oper kredit dari bank A ke bank B ya. Nah, ada syaratnya di bank A, kalau mau oper kredit harus melunasin dulu. Nah, problemnya kan di bank B dia udah dapat SPK pencairan senilai yang lebih besar. Nah, cuman dia kan harus ada uang untuk melunasin dulu. Itulah kenapa ada hadir yang namanya perantara, ini pendana. Di mana pendana ini akan mendanain SPK ini dilunasin nih. Nah, setelah dilunasin, nanti sertifikatnya dibawa ke sini, kemudian cair, uangnya dikembalikan. Nah, pendana ini bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan gede sih ya kan. Antara 5-10%. Nah, ini yang namanya dana talangan kredit ya. Nah, tapi ada kasus juga beda lagi, variasinya beda lagi ya. Ada seorang purchaser ya kan di perusahaan ya, yang dia itu harus menyediakan istilahnya dia dapat SPK ya. Dia dapat SPK sebuah project senilai berapa miliar. Nah, cuman dia itu nggak punya modal. Nah, SPK-nya udah ada nih, tinggal dijual nih. Jadi dia tinggal butuh pendana.
Nah, kemudian nanti yang pendana ini akan membeli secara cash, kemudian dibayar ini, nanti pihak ini akan bayar dan cair ya. Bisnis ini tuh banyak, hampir di setiap kota ada. Biasanya pendana-pendana ini adalah pengusaha-pengusaha yang mempunyai deposito kosong apa segala. Nah, biasanya yang ngajak seperti ini itu adalah oknum-oknum atau dari pihak penengah, yaitu biasanya dari kepala cabang bank, AO bank, karena itu kan semua transaksi ini kan melewatin perbankan, ya, jadi institusi perbankan. Nah, ya ini udah berpuluh-puluh tahun ada kayak gini dan cuannya menarik karena kita danain sekitar seminggu, ya kan, itu kita bisa dapat sampai 5-10% dana talangan yang seperti ini. Yang which is ketika orang nganggur kemudian mendanain seminggu 10%, ya siapa yang nggak mau gitu loh. Banyak juga dari member-member saya di Credit Card Revolution yang memanfaatkan kartu kredit yang saya ajarkan dia dapat miliaran itu juga digunakan untuk bisnis-bisnis seperti ini. Jadi sesekali tempo jebret, kemudian dia bisa dapat cuan, misalnya kan dia ngecas 10%, kemudian biasanya dia ngasih 0,5% atau 1% ke penghubung. Nah, penghubung ini biasanya adalah kalau di bank itu ya kepala cabang. Ya, kepala cabang kalau udah levelnya makin miliaran ya, kalau ratusan juta apa segala itu biasanya cuma AO aja, ya kan, marketing banknya tersebut. Kalau perusahaan itu biasanya bagian purchaser. Jadi ini kayak apa ya, bisnis sampingan dari para pekerja-pekerja perbankan ataupun perusahaan. Nah, yang masalah ya kan biasanya karena si pendana ini tidak akan trust dengan pihak yang mau didanain sebelum ada garansi dari kepala cabang. Nah, kasus bisnis seperti ini tuh banyak terjadi dan ini kita berbicara perbankan tapi juga ada kasus-kasus lain di bidang biasanya perusahaan-perusahaan besar, ya. Nah, ada salah satu korban alumni saya juga di Credit Card Revolution, ya. Itu dia itu mendanai supplier. Jadi supplier ini ceritanya adalah dia jatuh tempo 30 hari tapi dia butuh duit cash, jadi dia danain begitu, nanti 30 hari dia dapat cuan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara apakah bisnis ini beresiko, resikonya itu sebenarnya kan nggak terlalu gede gitu ya. Nggak setiap begini nggak. Karena saya berani jamin bahwa 97% transaksi yang ada seperti ini biasanya berjalan benar dan sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, cuman apesnya kalau ketemu yang 3% ini. Karena ada momen di tengah-tengah ini, teman-teman ya, di mana kayak kasus Ken Lisandi ini adalah ketika duit cair, ya, ada momen di mana dia ini akan dibayarkan ke sini apa tidak. Dan kasusnya adalah begitu duit cair, orang ini silap, ya kan? Silap itu bisa dua arti ya. Bisa oknum bank itu juga bermain dari awal, tapi saya rasa kayak kasus Ken Lisandi. Perasaan saya ya teman-teman ya, nggak justifikasi ya. Si bank ini juga nggak tahu kalau dirinya ketipu. Dia cuma diiming-imingin oleh si pendana seolah-olah benar. Nah, kalau yang kayak gini ini paling berbahaya kalau ketemu yang bajingan yang levelnya tinggi. Karena beberapa kali berdasarkan curhatan member-member saya di Credit Card Revolution adalah banyak orang yang bermain ini berpuluh-puluh transaksi sukses, begitu sekali kena duit hilang, wassalam teman-teman. Dan itu sudah kejadian nggak 1-2 orang, banyak bos. Cuman yang viral adalah kasus Ken Lisandi ini. Nah kalau berbicara Pak bagaimana mengamankan, saya nggak bisa ngomong karena apa? Di atas langit itu masih ada langit. Kadang-kadang kita itu sudah berpikir bagaimana cara mengamankan. Sebenarnya paling aman adalah dengan adanya jaminan. Tapi kan ya mereka ini cari dana talangan karena nggak ada jaminan dan ini kan. Nah dan orang-orang ini percaya karena apa? Karena ada orang bank di situ. Kalau dalam kasusnya Ken Lisandi itu ada kepala cabang Maybank yang meyakinkan. Nah, kepala cabang ini kenapa meyakinkan? Karena mungkin dia terlanjur percaya dengan sini dan dia ini, si oknum ini, si bajingan ini memberikan iming-iming cuan yang gede kepada kepala cabang. Ya siapa sih yang nggak mau duit teman-teman? Dan saya yakin ini bukan kasus pertama gitu loh. Jadi bisa jadi ya Ken Lisandi ini sudah beberapa kali mendanai proyek-proyek serupa.
dan lancar, teman-teman. Karena nggak mungkin, tapi nggak tahu lagi ya, sekali lagi ya, nggak mungkin sampai angka 30 miliar itu biasanya diawali, ya kan? Orang percaya itu diawali dengan yang kecil-kecil dulu, ratusan juta dulu, lancar, miliar, lancar, 5 miliar, lancar, 10 miliar, lancar, sampai pada akhirnya, sampai Ken ini bisa istilahnya ngajak teman-temannya untuk masuk juga. Ini kan sebuah rangkaian, dan selama ini mungkin modus seperti ini lancar. Pas apes ketemu istilahnya oknum yang lebih jago. Singkat cerita ya dengan Anda bisa cek ya data di mana-mana ya. Saya nggak akan menceritakan detailnya karena juga capek juga gitu loh. Detail itu pasti dia ini akan membuat seolah-olah itu selegal mungkin. Waktu itu kontraknya kalau nggak salah Indosat, ya kan? Selegal mungkin apa segala. Jadi kalau kamu ceritakan harusnya begini-begini, ini kan modus gitu loh. Jadi saya tidak terlalu fokus di modus, tapi intinya adalah si bajingan ini bisa memperdaya kepala cabang dan Ken. Nah, singkat cerita begitu transaksi, tiba-tiba duit itu ditransfer ke rekeningnya si oknum ini dan hilang, plus amblas. Saya yakin juga tidak ada unsur kesengajaan dari pihak kepala cabang Maybank. Nggak mungkin lah dia tiba-tiba Karena kalau gini teman-teman ya, kalau mensreanya ya, saya ini sesama apes nih. Jadi korbannya juga kepala cabang Maybank ini juga menjadi korban karena ya kesalahannya dia sendiri ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah dia juga ketipu juga. Nah, dan modus ini juga banyak terjadi versi kecilnya menyebar di daerah. Silakan nanti yang pernah jadi modus ini silakan komen di bawah ya supaya teman-teman tahu bahwa bisnis dana talangan itu tak seindah yang dibayangkan. Memang sekali dapat dia itu bisa dapat cuan yang gede banget 5-10% sekali transaksi. Tapi ya kalau ketemu, kalau istilah orang Jawa itu yaulo ya kan, ketemu yaulonya yang high class, selesai. Dan saya melihat banyak teman-teman tuh pada pensiun main dana talangan ya gara-gara kena kasus begini. Cuman kan kalau kasusnya ratusan juta, miliar itu kan mau urusan polisi ya tahu sendirilah. Polisi kita itu kan gratis, tegak lurus, semua itu akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kelihatan seperti itu ya. Cuman kan netizen kita ini kan males ya kan. Kalau yang lurus-lurus kan nggak jelas. Nanti masuk kambing keluarnya sapi gitu. Akhirnya kan kasusnya nggak ke-blow up. Nah, pas kasus ini saudaranya Ken itu juga kontak ke saya. Waduh, kalau kayak gini ya sudah harus direlakan teman-teman ya kan. Kalau uang sudah hilang itu kan sudah gimana cara balikinnya itu kan 1.001. Nah, problemnya adalah kadang-kadang di kasus di oknum-oknum polisi ini kasusnya diperlambat. Ini yang menjadi atensi. Kenapa? Karena si penjahat ini kan udah pegang 30 miliar. Dia setor aja ke oknum. Ini ilustrasi ya teman-teman ya, jangan dituduh langsung ya kan. Polisi Indonesia itu paling bagus, paling bersih, paling jujur, semua itu gratis, tegak lurus, semua masalah itu akan selesai berkat kepolisian Republik Indonesia. Maju terus polisi Indonesia. Nah, tapi kan ini kita bicara di Konoha ya teman-teman ya. Jadi kan dia ini udah dapat 30 miliar. Nah sekarang dia kalau ngasih 1 miliar untuk menghambat kasus selesai. Dan inilah mungkin yang terjadi, kita nggak tahu. Ini Konoha ya. Sekali lagi kalau yang di Indonesia mah tegak lurus teman-teman ya. Jadi hati-hati kawan-kawan. Saran saya ya, kalau Anda mau bermain bisnis dana talangan ini sama aja kayak kamu judi. Kamu selalu the worst case scenario. Kalau duitmu balik, ini resiko nih. Ketika kamu sudah terima potensi cuan 5%, 10%, itu kan berarti kan kamu sudah siap dengan resikonya. Nah, resikonya sudah kamu siap apa enggak? Kalau enggak siap, mending hindarin. Karena sekarang ini kita nggak tahu kita berhadapan dengan siapa. Kelihatannya polos, kelihatannya bodoh, ternyata ya Allah tingkat tinggi, bos. Ya Allah itu apa, Pak? Coba klik di komennya, ada yang tahu ya Allah itu apa, gitu kan? Nah, kita nggak tahu. Artinya apa? Kalau ada potensi keuntungan itu ada potensi risiko. Nah, risikonya siap bisa kamu terima apa enggak? Kalau siap ya silakan jalankan. Main yang kecil-kecil nggak apa-apa lah, nggak usah serakah dengan yang sampai puluhan miliar. Kenapa? Karena kejahatan di Indonesia itu ya, yang divonis itu adalah tindakannya, bukan nominalnya. Jadi kamu nipu 3 juta sama kamu nipu 30 miliar itu vonis hukumannya sama. Nah, jangan sampai si maling ini berpikir gini,
Dengan 30 miliar, nggak apa-apa saya kena vonis, paling 2 tahun, 3 tahun. Tapi setelah itu saya dapat uang. Nah, 30 miliar dibagi 2 tahun, ya lumayan bos. Jadi kalau 30 miliar tuh gajinya itu sebulan berapa, Rul? Ya 1,2 miliar ya. Siapa yang nggak mau digaji 1,2 miliar ya kan? Anggap aja bagi-bagi untuk oknum polisi, jaksa 5 miliar deh. Masih untung bos. Ngapain kerja? Mending nipu aja. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya, hati-hati ya. Kalau ada yang mencurigakan tuh jangan dicobain. Dihindari. Nah kalau kamu mau lebih aware seperti ini ya. Ini adalah salah satu poin plus ketika Anda bergabung di kelas Credit Card Revolution. Nggak cuma belajar kartu kredit, tapi kamu bisa punya teman diskusi dengan saya. Ya saya udah mempunyai banyak pengalaman kasus-kasus seperti ini. So, semoga bermanfaat teman-teman dan jangan lupa Anda subscribe dan like channel ini, bagikan pada teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman yang lain, para pengusaha ketipu. See you guys, bersama saya Roy Sakti.